subscriberku, berjumpa lagi dengan saya Yulia Ratnadewi di Yulia Ratnadewi Channel. Hai teman subscriberku, berjumpa lagi dengan saya Yulia Ratnadewi di Yulia Ratnadewi Channel. Nah, di video kali ini aku tuh mau membagikan pengalaman aku mengikuti SIMAK UI. Nah, sebelum aku ngasih tahu pengalaman aku dan aku ingin sharing ke kamu, jangan lupa langsung aja klik like, comment, and subscribe. Dan kalau kamu mau request aku bikin video apa, langsung aja tulis di kolom komentar atau di @yuliaradeo@gmail.com. Oke, langsung aja kita mulai. Nah teman subscriberku, sebelum aku ngasih tahu tentang pengalaman aku mengikuti SIMAK UI, aku akan jelasin SIMAK UI itu apa. SIMAK UI ini tuh merupakan ujian mandiri yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia. Nah, pada SIMAK UI ini tuh biasanya tuh dibuka pada semester genap maupun semester ganjil. Jadi kamu yang mau daftar di SIMAK UI, kamu langsung aja cek di webnya. Nah, kenapa sih aku kok memilih Universitas Indonesia untuk melanjutkan program magister? Karena tidak semua fakultas ataupun universitas itu yang selinier atau sejalan dengan fakultasku yang dulu, itu tuh tidak menerima lulusan dari D4. Nah, maka dari itu aku searching dan mencari salah satu universitas yang menerima lulusan dari D4. Kemudian aku tuh membuka webnya dan aku memilih program Magister Ilmu Biomedik karena linear dengan latar belakang pendidikan aku, yaitu D4 Analis atau Teknologi Laboratorium Medik. Aku tuh menulis pengalaman aku ini mengikuti ujian mandiri di SIMAK UI agar teman-teman tuh bisa merasakan apa dan bisa siap-siap dulu nanti waktu SIMAK UI itu harus membawa apa atau mempersiapkan seperti apa kayak gitu. Pertama ini aku tuh mau membagikan informasi bagaimana sih cara buat kamu tuh daftar di SIMAK UI, baik yang mau mendaftar dari ke vokasi maupun ke sarjana atau S1, mau pasca sarjana S2 maupun ke doktor atau S3. Cara mendaftarkannya kamu harus pantau terus di web ini. Nah, di web penerimaan ui.ac.id agar kamu tuh nggak ketinggalan informasi dan menyiapkan berkas apa aja yang dibutuhkan sebelum kamu melakukan pendaftaran. Cara-caranya tuh ditulis juga di web, tapi aku bakal bacain kalau kamu ada yang kurang mengerti. Yang pertama, kamu harus membuka web dulu seperti yang tadi aku sampaikan. Yang kedua, kamu mendaftar di SIMAK UI dan klik prosedur pendaftaran. Nah, habis itu yang ketiga, kamu membuat account untuk penerimaan SIMAK UI. Akunnya kayak gini. Nah, yang keempat, kamu tuh mengubah dulu foto yang akan kamu gunakan 4x6 dan kamu harus mengubah sebelum membuat pendaftaran. Nah, foto yang kamu gunakan di SIMAK UI ini yang akan dijadikan sebagai KTM. Jadi kamu harus pilih foto yang bagus tapi tetap formal. Yang kelima, kamu membuat pendaftaran dengan kamu login menggunakan username dan password yang sudah kamu buat tadi. Kemudian pilih menu buat pendaftaran sesuai yang kamu daftarkan. Misalnya kamu daftar di S1, vokasi maupun S3 ataupun S2, kamu bisa memilih di situ. Setelah kamu memilih, kamu lihat oh sudah sesuai, terus kamu lakukan verifikasi pendaftaran. Setelah itu, habis melakukan verifikasi pendaftaran, kamu mengupload berkas-berkas pendaftaran. Kalau waktu di aku itu pasca sarjana, itu yang dibutuhkan adalah legalisir dari ijazah S1 ataupun D4, kemudian scan transkrip nilai dari S1 maupun D4, kemudian kamu menyertakan juga sertifikat TOEFL apabila memiliki, seperti itu. Nah, waktu nanti tes di SIMAK UI sudah punya sertifikat TOEFL ataupun belum, itu akan tetap tesnya tuh 2, yaitu TPA dan bahasa Inggris. Yang ke-8, mengisi data yang di atas kemudian melakukan pembayaran. Waktu 2020 itu sekali pendaftaran itu 1 juta. Terus setelah kamu sudah melakukan pendaftaran, itu kamu mendownload kartu
dan mencetaknya, karena nanti waktu ujian atau tes itu tuh menggunakan kartu yang sudah di print, jadi tidak bisa yang dari HP. Terus mengikuti ujian seleksi dan menunggu pengumuman. Itulah tata cara gimana kamu waktu mau mendaftar di SIMAK UI. Yang kedua, aku bakal membagikan pengalaman aku dari H-3 bulan sebelum aku mendaftar di SIMAK UI dan melakukan ujian seleksi. H-3 bulan itu aku H-3 bulan sampai H-1 bulan itu dari bulan Desember 2019 sampai bulan Februari itu tuh aku di Pare untuk latihan bahasa Inggris, dan aku juga membeli buku TPA untuk melatih soal-soal kayak gitu, karena menurut aku bahasa Inggris dan TPA-nya kalau kita latih terus itu tuh jadi kita tuh paham, mengerti kayak gitu, jadi lebih mudah dalam mengerjakan soal TPA nanti waktu di SIMAK UI. Nah, selama 2 bulan aku di Pare dari bulan Desember sampai bulan Februari itu aku di sana tuh kayak banyak temen kayak gitu, terus sharing-sharing kayak gitu. Ada yang mau lanjut di dalam negeri maupun di luar negeri kayak gitu. Nah, kalau kamu mau aku buat video tentang Pare atau kamu Inggris, kamu bisa langsung chat di kolom komentar, oke? Nah, waktu di Pare itu aku tuh dapat kayak kata-kata, jadi itu kayak gini: dimanapun kamu belajar, terus yang tempat bimbingan kamu maupun sekolah maupun dimanapun kamu menimba ilmu, mau bagus, mau sistemnya bagus, tapi kalau emang diri kamunya itu tuh nggak memaksimalkan apa yang ada, itu tuh nggak akan tercapai maksimal seperti yang kamu mau kayak gitu. Tuh, itu aku dapat kata-kata dan kayak motivasi aku buat semangat belajar. Jadi kamu yang mau ikut SIMAK UI harus semangat belajar juga, oke? Terus tibalah di Hamin 2 minggu. Nah, Hamin 2 minggu itu aku melakukan persiapan seperti mengecek berkas-berkas kembali. Aku membawa legalisir, terus ijazah-ijazah legalisir kayak itu, ditakutkan karena waktu nanti di sana takut dibutuhkan atau gimana, jadi aku membawa aja semua berkas-berkas yang sekiranya akan dibutuhkan gitu. Nah, habis itu kalian harus booking hotelnya tuh diusahakan itu Hamin 1 minggu. Kenapa? Karena waktu SIMAK UI itu tuh lumayan banyak, jadi kalau kalian bookingnya itu deket-deket hari, takutnya hotel yang sekitar situ tuh penuh. Dan untuk ujian SIMAK UI itu tuh ada 2, jadi ada yang ujian CBT atau dengan komputer dan ada ujian tertulis kayak gitu. Nah, aku waktu itu milih yang tertulis. Terus kamu tuh kalau udah milih hotel yang dekat itu enak, jadi kalian kalau ngecek dan lain sebagainya itu lebih gampang. Nah, Hamin 2 hari aku baru melakukan perjalanan dari rumah aku ke Jakarta dengan menggunakan kereta, dan aku turun di Pasar Senen. Di Pasar Senen aku kemudian beli tiketnya atau kartunya yang KRL itu, aku beli untuk aku naik sampai di stasiun UI Depok, karena kita ujiannya itu tuh waktu itu di UI Depok kayak gitu, jadikan satu barengan dengan S2 dan S3 kayak gitu. Nah, sampai sana itu Hamin 1 hari. Lalu aku tuh langsung aja habis turun dari stasiun UI itu aku langsung pesen Grab aja, karena di situ tuh banyak pesennya, banyak Grab atau Gojek kayak gitu atau ojek online di situ. Setelah aku pesen, aku cek ruangan dulu. Kenapa? Karena aku takut kalau aku ngecek ruangannya besok waktu hari H itu tuh akan salah ruangan dan tentunya pasti macet banget, karena kegiatannya tuh pagi juga, jam 8 jam 9 kayak gitu. Terus habis itu setelah aku ngecek ruangan, terus aku kembali ke hotel. Nah, waktu di hotel itu belajar baca-baca aja, tapi jangan terlalu sepaneng menurut aku ya. Kenapa? Nanti malah kita tuh stres dan nanti waktu ngerjain tuh kayak kita sepaneng sendiri kayak gitu. Jadi diusahakan kalau H-1 tuh nggak usah terlalu belajar kayak gitu, jadi cukup baca-baca aja. Nah, waktu hari H itu aku berangkat jam 6 menggunakan ojek online dari hotel aku. Nah, di situ tuh aku udah berangkat sepagi mungkin, tapi memang tetap macet karena banyak yang mendaftar juga kan, dan banyak yang ikutin ujian kayak gitu. Nah, sampai sana itu karena waktu itu kondisi sudah protokol kesehatan tapi belum PSBB, itu tuh kita jadi waktu ujiannya tuh lebih lama kayak gitu. Jadi kita
dicek dulu secara protokol kesehatan. Apabila kita memenuhi syarat sehat, itu baru kita bisa mengikuti ujian. Kalau misalnya kita ada tanda-tanda atau terdeteksi, itu akan dipisahkan ruangannya kayak gitu, karena meminimalisir untuk terjadinya penyebaran COVID. Nah habis itu aku udah dicek-cek semua, langsung aku masuk ke ruangan. Nah di ruangan itu tas itu ditaruh di depan, dan yang boleh ada di alas itu tuh adalah pensil, penghapus, sama pulpen, KTP dan kartu ujian saja. Papan itu tidak boleh, terus membawa kotak pensil dan lain sebagainya tidak boleh di atas meja, dan HP harus kondisi silent karena agar tidak mengganggu nanti waktu melakukan ujian SIMAK UI. Tes yang pertama adalah tes TPA dulu, kemudian baru istirahat, dan baru tes yang bahasa Inggris. Nah tes TPA itu soalnya tuh hampir mirip-mirip dengan banyak buku contoh soal yang ada di luar kayak gitu. Jadi kamu bisa bisa belajar dari situ, karena soalnya kan hampir mirip-mirip ya, mungkin ada gambarnya dirubah atau angkanya, tapi kalau kamu udah berlatih tuh insya Allah tuh kayak lebih mudah kayak gitu. Terus habis itu udah tes TPA selesai, habis itu istirahat dulu. Nah kamu tuh jangan lupa Pak minum, makan atau jajan, karena di situ tuh nggak ada kantin yang buka kayak gitu. Walaupun ada yang buka, mungkin aku nggak ada tempatnya kayak gitu, tapi diusahakan tuh Pak makan sama minum sendiri, biar kalau kalian pegang gitu kayak lebih rileks kayak gitu, dan takutnya lapar belum sarapan kayak gitu. Tes bahasa Inggris. Nah tes bahasa Inggris itu tuh itu tuh materinya tuh TPA TOEFL kayak gitu. Jadi adanya structure sama reading, nggak ada listeningnya. Nah itu soalnya tuh aku lupa, kayaknya 60 soal kayak gitu tuh. Nah kamu harus mengerjakan sebaik mungkin kayak gitu, nggak usah terburu-buru, karena maksudnya per nomornya itu tuh nggak diburu-buru per menit kayak gitu. Terus habis selesai aku melakukan ujian, terus udah deh aku satu persatu, terus aku nunggu sebentar dulu, soalnya kalau misalnya aku pesen ojek online pas itu langsung rame, karena semuanya udah bubar kayak gitu. Terus habis itu udah deh aku pesen pulang. Oh iya jangan lupa kartu ujian tuh harus dicetak, nggak boleh dalam bentuk digital, dan nggak usah papan, karena tidak boleh menggunakan papan sebagai alas untuk menulis kayak gitu. Nah sebelum nunggu pengumuman, kita tuh nanti ada wawancara. Nah tapi waktu aku yang tanggal bulan Maret 2020 itu, karena udah mulai COVID, udah mulai PSBB, jadi melakukan wawancaranya itu kita nggak ke sana, nggak ke Depok lagi, jadi kita melalui virtual pakai Zoom. Nah itu tuh semua dari program magister ilmu biomedik itu semuanya tuh dikumpulin dalam satu Zoom, terus nanti diwawancari satu-satu. Ada di ruangan itu ada 45 dosen. Nah itu tuh salah satunya tuh dosen dari peminatan kita kayak gitu. Nah itu diwawancarai, gimana motivasi kamu kok memilih jurusan ini tuh gimana kayak gitu. Nah setelah itu kamu udah diwawancara, udah selesai, kamu langsung keluar dari Zoom dan tunggu deh hasilnya. Nah alhamdulillah pada 15 April 2020 aku dinyatakan lulus, tetapi melalui jalur matrikulasi itu kayak gitu. Kenapa aku lihat jalur matrikulasi? Karena aku harus melalui semester penyetaraan. Nah lebih jelasnya aku mengikuti kelas matrikulasi kayak gimana, kamu bisa nonton video aku di part 2. Oke? Kamu bisa nonton video aku di video selanjutnya. Oh iya, waktu kalian daftar di Pascasarjana PMIB itu nanti tuh ada jumlah per peminatan itu 50 orang, tapi tahun ini tuh per 70 orang. Nah itu tuh bukan per peminatan 50 orang, tetapi per program magister ilmu biomedik itu 50 orang, dan itu nanti akan dibagi 2 atau 3 orang kayak gitu di setiap peminatannya kayak gitu. Nah, terima kasih kamu sudah mendengarkan pengalaman aku mengikuti ujian SIMAK UI di Universitas Indonesia tahun 2020.
Nah, kalau kalian mau aku bikin video apa lagi, terus kalian mau rekomendasiin aku apa atau memberikan saran, langsung aja tulis di kolom komentar atau di email. Dan kalian harus like, komen, dan subscribe video ini, channel YouTube Yulia Ratnadewi, agar aku tuh semangat untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat, lebih menyenangkan dan menghibur untuk kamu tentunya. Terima kasih atas dukungannya. Dadah.